Karena kan kita lupa dengan 4 korban lain yang taruhlah yang 2 itu masih kecil, tapi ada yang 2 itu bisa kita profiling seperti apa ya. Nah, apakah ini semacam diskenariokan sehingga ceritanya itu seolah-olah Budi ini adalah menjadi target utama yang di dalam cerita, sehingga oh baru dibunuh yang lain gitu kan. Nah itu kita kan nggak pernah membahas kenapa kok fokusnya kepada Budi gitu, tidak fokus pada Eis katakanlah atau Pak Sahroni gitu kan. Nah kira-kira apa itu Bang Leonardo, apakah si Budi ini menjadi target utama atau Pak Sahroni, antara 2 orang itu kan yang menjadi poin penting ya, yang kira-kira punya motif lah gitu dalam hal ini. Menurut Bang Leonardus bagaimana? Bang Leon gitu aja, Bang Leon. Bang Leon, ya. Leonardus segala-galanya. Nah itu untuk menjelaskan motifnya itu kita yang sulit, Mr. G. Karena karena seperti yang dijelaskan tadi sama abang-abang kita yang tadi kan agak nggak masuk akal sebenarnya motif di dalam dakwaan urusan bisnis dengan keuntungan yang begitu besar. Bahkan yang lebih masuk akal sebenarnya dengan adanya profiling yang dilakukan, ternyata kan ada kaitannya sama kredit fiktif, ada kaitannya sama kedudukan sebagai salah satu kepala cabang ya. Ya, bankir. Nah, iya bankir. Sebenarnya kan kalau kita kaitkan lagi dengan kasus yang ada sekarang kan ada kejadian terbaru tuh yang kepala cabang di eksekusi itu kan. Ya bisa jadi sebenarnya kasusnya seperti itu juga, bisa jadi kita menduga-duga kan. Ada yang diincar yang lebih besar sebenarnya, tapi orang yang nggak mau akhirnya itu. Oh itu tadi kurang jelas. Tuh. Suaranya tadi gitu tadi. Nah ya untuk memperjelas itu Mr. J aja yang memperjelas gitu. Enggak, gitu kan? Ya itulah pokoknya begitu. Tapi begini Kopi Pahit ya. Yeah. Kalau namanya masih pahit masih harus bertanya-tanya. Nah, coba jadikan ini jadi kopi manis. Saya yakin kok Kopi Pahit sudah paham nih. Kopi Pahit sudah paham. Begini ya teman-teman ya. Kita ini sedang melihat proses hukumnya. Bukan materi kasusnya. Ya, bukan materi kasusnya. Masih lihat proses hukumnya. Ya. Kalau proses hukumnya ini masih berjalan seperti ini, artinya apa? Mau dirubah berapa kali pun namanya undang-undang, kalau SDM-nya ini tidak sadar diri, saya katakan sadar diri ya, karena masih ada yang terlena itu. Ya, kalau tidak sadar diri ya nggak akan sempurna pelaksanaannya. Karena begini, ini kan melayani masyarakat, sehingga masyarakat juga ini harus kontrol, kritik, pengawasan, harus mau begitu. Jangan justru orang yang sedang kontrol, sedang melakukan pengawasan, sedang kritik, justru ini yang dimarahin, kan repot. Kita ini dari dulu juga begitu, 1 tahun 2 tahun yang lalu juga gitu, sudah banyak ini yang kritik itu, tapi tetap jalan terus. Makanya teman-temanku semua, sama lah kita ini, kita pengen teman-teman kita di kepolisian itu menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung, pelayan. Kalau mereka bukan pelindung, mereka bukan pengayom, mereka bukan pelayan, kita kritik itu. Inilah fungsinya kita bersuara, teman-temanku. Jangan terus kita yang berkritik, kita yang mengkritiki, kita yang mengawasi, kita yang membicarakan di sini malah dimarahin. Bahkan ada yang diancam. Malu dong, ngancam masyarakat. Ngapain ngancam masyarakat? Masyarakat itu butuh perlindungan, butuh pelayanan, butuh pengayoman,
Tidak butuh ancaman. Ngono loh. Bagaimana Bang Leon? Ini ada Bang Don nih. Selamat malam Bang Don. Selamat pagi, Ustazi. Assalamualaikum. Pagi-pagi, oh iya saya lupa. Kak Via, Bang Mile, Mas Ai, Kopi Pahit, Bang Sagala Horas, Bang Leo. Izin nanya, Ustazi, langsung boleh, Ustazi ya. Ini mumpung ada narasumber apa hebat dari praktisi hukum. Izin Bang Leo, saya sih berandai-andai ya. Kalau menyimak fakta persidangan sekarang kan memang sampai detik ini kita bisa anggap masih abu-abu gitu. Nah, kalaulah nanti karena tadi ada perumpamaan daripada menghukum 1.000 orang yang dan seterusnya tadi, itulah pokoknya 1 orang yang benar jangan sampai dihukum. Nah, anggaplah vonis hakim terhadap Ririn, soalnya kita ngomong Ririn nih, adalah vonis bebas ya, bukan lepas, sehingga tidak ada opsi lagi untuk kasasi ataupun banding. Nah, kemudian dalam perjalanan ini ya penyidik ternyata ya merasa umpamanya gitu ya, memang ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan untuk persidangan yang saat ini, untuk berkas ini. Nah, kemudian ketika sudah ketok palu dua hari atau 2 minggu kemudian diterbitkanlah sprindik baru dengan tersangka yang sama, Bang Leon, tetap Ririn, tapi sprindiknya baru, kemudian berkasnya baru, dimulai lagi dari awal. Nah, pertanyaannya apakah itu dimungkinkan? Satu, kalau itu dimungkinkan, bisa sampai berapa kali, Bang Leon, untuk membuka berkas baru setelah vonis hakim di persidangan yang sebelumnya? Itu Bang Leon, sebentar, makasih. Oke, langsung Bang Leon. Teman-teman sekalian, di dalam hukum itu ada namanya nebis in idem. Nebis in idem itu tiada satu orang dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perkara yang sama. Jadi kalau semisal seperti yang dibilang Bang Don tadi itu, katakanlah si Ririn itu diputus bebas. Terus setelah diputus bebas itu penyidik mengeluarkan sprindik baru ke kepolisian. Apakah bisa? Jawabannya nggak bisa, Bang. Karena sudah ada putusan dalam perkara terdahulu. Nanti kalau itu dilanjutkan, penuntutannya nggak bisa karena nebis in idem itu tadi. Begitu, Bang. Jadi kalau si Ririn sudah diputus bebas, ya yang bisa dilakukan jaksa seperti yang sekarang dalam perkara-perkara lain. Dia tabrak aturannya, dia ajukan banding atau dia ajukan kasasi. Begitu, Bang. Ya, kalau begitu kan berarti kalau aturannya begitu ya bisa saya simpulkan berarti kekurang profesionalan aparat penegak hukum itu sangat fatal terhadap vonis yang akan dijatuhkan hakim. Kalau lah misalkan begini, karena ada kekurangan profesionalan tadi ya, ahli forensik, kemudian lokus dan seterusnya, banyak lah kira-kira yang perlu kita tambal. Nah, gara-gara itu kita anggaplah itu syarat formilnya mungkin ya, bukan materialnya yang tidak cukup gitu. Nah, gara-gara syarat formil yang kurang misalkan, kemudian diputus bebas. Nah, padahal faktanya ya, ini menduga lagi, memang Ririn inilah pelakunya. Hanya saja karena ada beberapa syarat formil yang kurang tepat atau kurang sempurna, akhirnya diputus bebas dan tidak boleh ada sprindik baru. Nah, kira-kira itu keadilannya ya, saya rasa gimana itu Bang Leon? Ya itu tadi, Bang, kalau dalam perkara pidana itu kan memang kepentingan korban itu diwakili oleh kejaksaan dan diwakili oleh penyidik. Ketika penyidik dan jaksanya nggak profesional, ya tentu si korbannya akan dirugikan keadilannya, dan di satu sisi akan menguntungkan si terdakwa. Ya itulah realita hukum yang ada saat ini di semua negara begitu, Bang. Ya ujung-ujungnya si korban ini, katakanlah contohnya tiba-tiba diputus bebas si Ririn ini karena hakim berpendapat alat buktinya nggak cukup, tidak tuduhan kepada terdakwanya ini tidak terbukti. Ya udah, ya, korban-korban yang sudah kehilangan nyawa ini termasuk anak kecil ini yang tidak mendapatkan keadilan, Bang.
Hmm. Ya miris ya. Berarti bukan hal yang main-main seperti ya keprofesionalan aparat penegak hukum itu ya. Nah, nah, makanya makanya kita menyuarakan ini bukan bukan karena suka tidak suka, bela ini bela sana, justru kita ini agar apa? Agar orang-orang yang diduga jadi terdakwa itu kalau memang benar-benar dia, bukti itu tidak boleh meragukan, ya. Hakim tuh memutus tuh nggak ragu-ragu gitu loh. Kita bersuara di sini, jangan kita diserang. Kalau kita diserang, aduh, udah nggak mempan. Jangan diserang lah. Kita ini bersuara kebenaran, diserang. Malah dibilangin apa itu di sini, dibilangin apa kemarin tuh? Aku lupa. Siapa yang nyerang Mr. Ji? Ada. Dibilangin gerombolan katanya. Lu aneh. Justru sebenarnya obrolan-obrolan kita barusan itu seharusnya diambil intisarinya untuk menutupi bolong-bolong yang sudah terjadi. Nih, betul. Itu yang saya sarankan kepada mereka ini ya. Ini Abang Leon ini kan orang kan berpraktek ya Bang Leon ya. Ketika klien kita didakwa, kita justru mendengarkan celahnya apa, kan begitu Bang Leon? Iyalah Mr. Ji, kita melihat celah-celah hukumnya kan? Iya, celah hukumnya apa dari dakwaan ini? Pengacara itu mencari celah itu karena tujuannya adalah untuk klien kita. Malah kita mencari-cari celahnya justru, aduh, ini buktinya memang ada celah, jadi harusnya ini manfaat daripada apa namanya itu pengacara-pengacara itu. Ini loh namanya celah. Jangan justru pengacara bekerja sama dengan jaksa untuk, aduh, jadi bingung saya ini. Mejanya itu kan beda-beda, meja JPU dengan mejanya pengacara Bang Leon. Udah didengerin aja Mr. Ji. Saya sebenarnya kenapa pas Mr. Ji suruh saya bikin video tentang ini, saya nggak mau karena itu Mr. Ji. Karena saya pasti berdiri pada nilai. Saya akan pasti ngomong sesuai dengan pemahaman hukum saya, ya, seperti yang saya sampaikan di forum kita sekarang. Nah itu kan nanti orang akan beranggapan kok ini nggak ada simpatinya kepada korban, kepada anak kecil yang jadi korban. Ini bukan soal simpati sebenarnya, tapi ini soal bagaimana kita melihat itu pada nilai dalam pengertian ya hukumnya bagaimana, ya seperti itu yang harus dijalankan. Sama kayak kejadian begal di Lampung. Ada yang bertanya ke saya, benar nggak begitu? Saya bilang kalau si begalnya itu sudah menyerah terus ditembak, ya salah yang nembak. Meskipun dia begal, tetapi bukan berarti itu memberikan hak kepada penegak hukum untuk menembak langsung meskipun sudah menyerah. Bukan begitu, Mr. Ji? Itu dia. ada itu kasus itu, tapi nanti ya sesaat lagi. Ini ada yang ngomong begini langsung saya blokir, nih ngapain kamu ada di sini? Ya. Langsung blokir udah. Jadi gini teman-teman ya. Saya udah lama kok saya bersama-sama dengan Bang Leon ini. Sama-sama, bahkan kita sudah tatap muka bersama udah. Jadi intinya kita tetap berada pada posisi memberikan sorotan kritik tajam jika proses hukum itu tidak dijalankan dengan benar, ya. Gitu. Begini Mr. Ji, kalau proses hukum itu kita lihat sudah dilakukan menyeleweng dari aturan hukum, bukan tidak mungkin suatu saat itu kena ke kita. Itu loh, itu yang harus kita cegah. Kalau itu bisa terjadi ke orang lain, bukan tidak mungkin itu terjadi kepada kita juga.
Itu yang harus kita suarakan. Penegakan hukum itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu teman-teman. Iya nanti toh. Masa belum dimakan sudah ditagih? Kan belum saya. Ini anakku ini. Aku pesan makanan dia yang bayar tuh sudah ditagih sekarang tuh teman-teman. Lah ini. Oke ya teman-teman ya, ini tujuan kita ini adalah agar tidak terjadi begini Bang Leon masalahnya. Kalau di sini ya Bang Leon di tahap awal ini sudah menyimpang, kemudian ditindaklanjuti di tahap 2 itu menyimpang, pada putusannya juga akan menyimpang Bang Leon. Silakan Bang Leon. Ya sebenarnya sederhana aja Mr. J. Kalau dakwaan, fakta dalam dakwaan tidak sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, ya kesimpulannya cuma satu. Berarti penyidiknya nggak profesional, penuntutnya nggak profesional. Kok bisa keterangan saksi beda begitu? Kan begitu Mr. J. Sederhana sebenarnya. Nah itulah yang kita sedang bicarakan. Pada akhirnya kalau hakim itu juga ikut-ikutan, podo wae Bang Leon. Ya sekarang ditanyakan aja ke teman-teman yang nggak setuju dengan yang Mr. J lakukan seperti yang sekarang ini kan. Kalau sekarang ada fakta begini, ada fakta dakwaan, ada fakta persidangan. Pertanyaannya sekarang, fakta mana yang kamu percaya? Nah, ayo sekarang tanya Bang Leon, tanya yang bawah ini. Siapa tahu yang tidak. Fakta mana yang dipercaya? Fakta dakwaan kah? Atau fakta di dalam persidangan? Harusnya Bang Leon nanyanya ke room sebelah, kalau di sini ya. Nah, oke, saya kasih bocoran nih teman-teman. Kalau di fakta persidangan, ini kan namanya apa namanya? Fakta persidangan itu kan apa-apa yang dinyatakan dalam persidangan. Apa-apa yang dinyatakan di depan hakim. Itulah yang harus dianalisa oleh hakim kan. Berarti dakwaan dikesampingkan Don. Kalau dikesampingkan kasihan yang membuat dakwaan. Loh kok nggak sama ya dakwaan saya dengan faktanya? Kan jadi gimana? Itu sebenarnya juga tamparan teman-teman. Saya sudah sering ulas di sini. Ketika dakwaannya orang ini adalah terdakwa melakukan, ini saya sebut saja yang kecil-kecil, melakukan pencurian kerbau, kemudian dia mengaku bahwa dia mencuri kerbau, enak bunyinya itu. Tapi kan kalau dia bilang mencuri kerbau, tapi dalam sidang enggak, saya enggak nyuri kerbau, saya nyuri kambing. Ya terus piye itu. Oke, itu ya, itu teman-teman. Ini kesempatan langka karena Bang Leon tuh datangnya itu 4 tahun sekali. Silakan ditanya lagi Bang Don, mungkin silakan Bang Don sebelum kita ke Bang Ari. Ya, Mas Rezi, terima kasih. Mungkin Bang Len udah baca juga ya, maksud saya udah masuk agak sedikit dalam, walaupun nggak sedalam Mr. Z terkait kasus ini. Nah, Suaranya jauh. Halo. Nanya terkait materi Bang Leon, mungkin Bang Leon juga udah mempelajari gitu. Nah, walaupun tadi ya saya umpamakan ada putus bebas untuk Perin, tapi kalau melihat fakta persidangan yang sama-sama kita lihat bahwa kedua orang ini ada di TKP, kemudian kedua orang ini mengakui bahwa dia ada di CCTV, kemudian kedua orang ini juga mengakui berinteraksi ya dengan korban. Nah, kemungkinan untuk putus sampai bebasi saya rasa sih agak berat juga ya, karena pertimbangan hakim tadi tetap berbasiskan surat dakwaan. Nah, tadi juga disampaikan Bang Leon tanya terkait apa yang perlu dipercaya itu surat dakwaan atau fakta persidangan. Ya logikanya sih sudah pasti fakta persidangan, karena kalau memang surat dakwaan yang dipercayai ya nggak perlu sidang, langsung putus saja kan, gitu logika sederhananya gitu. Nah, terkait tadi fakta persidangan sampai detik ini gitu ya. Nah, kalau seandainya memang ada putusan tapi putusannya itu tidak sampai ke tidak cocok, tadi kan sempat disampaikan terkait pasal gitu ya.
Nah, pasalnya itu bukan 459 di Kuhap baru, tapi kenanya ke juntonya saja, misalkan Bang Leon. Hanya di 458 misalkan. Jadi pembunuhan biasa tanpa ada perencanaan.